Warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullah wassalamu alaihi wa ajma'in subhanallahi wa Umar wa Usman wa jami'il a'immatil mujtahidin summa ila jami'il ulama khususan ila Syekh Nawawi Banten wa ila Syekhna Syekh Badruddin Anwar Syekhna Syekh wa jami'a satidina syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita juga kirim Fatihah ke ibunya Gus Baha ya, yang wafat. Semoga beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ditutup mawon dimulai. Cek boten bising suaranya. Ditutup mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini malam 22 Rejab Sya'ban ya. Sudah kurang semingguan ya puasa. Ada dua pembahasan malam ini. Hutang saya kemarin tentang apakah Allah itu bisa dilihat. Cuma kita tradisi pesantren lah, maknai dulu ya. Qala dawu sapa ba'duhum sebagiane ulama. Qala dawu sapa ba'duhum sebagiane ulama. Man utawi sapane wong, isi dawuhnya, isi perkataannya, man utawi sapane wong iku ta'allama belajar sapa man. Fisigari ing dalam waktu cilik. Fisigari ing dalam waktu cilik. Belajar amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya. Amantu iman ingsun. Billahi kelawan Allah. Wa malaikatihi lan malaikate Allah. Wa malaikatihi lan malaikate Allah. Wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah. Wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah. Wal yaumil akhir lan dino akhir, hari kiamat. Wa qadarihi. Ini bacanya harus pakai fathah dalnya, qadar, sebagaimana pertemuan kemarin. Karena di Quran inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kalau tidak salah begitu. Itu pakai fathah dalnya. Wa qadarihi lan takdiri Allah. Wa qadarihi lan takdiri Allah khairihi nyatane kang bagus saking qadar. Khairihi nyatane kang bagus saking qadar, wa syarrihi lan kang ala saking qadar. Minallahi saking Allah Ta'ala. Wa alimalan weru. Wa alimalan weru sopo man atau sogir ya. Man ta'allama fis sighar mang. Anna dzalika ing sak temene mengkuno amantu billah wa malaikatihi dan seterusnya. Iku imanun iman. Iku imanun iman. Ada orang waktu kecil di PAUD ya, di PAUD dulu, di TK, kayak anak saya Rosid itu. Bahkan Hasan itu juga belajar lihat TV gitu kan, sudah bisa tuh anak kecil sekarang lihat video. Itu sudah hafal rukun iman, walaupun mungkin agak malu, tapi kalau sendirian bisa lantang mengucapkan itu. Artinya sudah hafal, bukan hanya sekedar tahu gitu loh. Itu sudah hafal.
Terus misalkan anak kecil yang di PAUD di TK itu tahu bahwa ini lo iman gitu. Illa annahu angin sak temene man. Illa annahu angin sak temene man iku la yuhsinu. Orang bagusi sapa man iku la yuhsinu orang bagusi sapa man tafsirahu ing penjelasane dalik. Tafsirahu ing penjelasane dalik. Tapi dia tidak tahu apa sih maksudnya iman pada Allah, tidak tahu. Suruh jelaskan tidak tahu. Anak PAUD kan tidak tahu. Iman pada malaikat itu gimana le? Tidak tahu. Tapi hafal, pernah belajar waktu kecil gitu. Apa kata Syekh Nawawi? Ini ekstrim tapi ya. Tentu nanti saya jelaskan bahwa banyak pendapat ulama. Syekh Nawawi itu sering kali bertentangan dengan mayoritas ulama. Jadi ulama kita itu top, berani beda, tampil beda. Kalau tampil beda kan memang keren ya. Tapi ini tetap ada sandarannya beliau, tidak ngawur. Fala yuhkamu mongko ora dihukumi. Apa bi imanihi kelawan imane man. Apa bi imanihi kelawan imane man. Jadi kalau ada anak kecil dia sudah hafal rukun iman ya. Tapi ditanya apa iman pada Allah, tidak bisa menjawab, menjelaskan. Apa iman pada kitab, tidak bisa, tidak tahu penjelasannya. Maka kata Syekh Nawawi itu hukumnya tidak iman. Berarti anak kecil itu, anak-anak kita itu loh. Padahal saya bapaknya muslim, mukmin, terus anak saya belajar kayak begitu ya. Belajar itu hafal tapi tidak tahu penjelasannya. Kata Syekh Nawawi itu berarti dihukumi tidak iman. Wah ini kan gawat ini. Ya. Gawat betul. Tapi ya tidak apa-apa. Karena memang pendapat ulama itu paling tidak ada 4 ya. Ada 4 atau ada 5. Tergantung nanti saya jelaskan yang ini dulu. Satu yang kita bahas itu kalau anak itu anaknya orang Islam. Jadi kayak Rosid Hasan anak saya ya. Atau anaknya yang lain, anaknya Pak Bika. Sudah punya anak itu. Tercecer di mana-mana. Ya. Auladul muslimin anaknya orang-orang yang Islam. Itu dihukumi apa? Pendapat ulama ada 2. Yang satu innahum fil jannah. Mereka itu dihukumi muslim dan nanti kalau mereka itu mati masih waktu kecil itu ya, maka itu nanti dihukumi masuk surga. Masuk surga. Tapi ada pendapat yang kedua innahum fi masyiatillah atau fil masyiah. Anak kecil walaupun itu anaknya orang Islam, itu status imannya itu masih tergantung Allah. Tidak boleh lantas anak kecil kayak anak saya itu langsung dihukumi mukmin muslim, itu tidak boleh ya. Apa alasan ulama ini? Contoh di dalam surat Kahfi ketika Nabi siapa? Nabi Khidir apa Khodir? Sakarepmu ya, penak Khidir ya. Nabi Khidir bertemu dengan siapa? Nabi Musa. Ayo, Nabi Musa dengan Nabi Khidir bagus mana? Hah? Ya jelas Nabi Musa. Nabi Musa itu Rasul, ulul azmi gitu. Tapi Allah ingin mengajarkan bahwa dalam satu sisi kamu itu kekurangan. Dalam sisi apa? Dalam sisi tahu rahasia-rahasia Allah. Nabi Khidir itu kan ketika bertemu dengan Nabi Musa itu ada berapa kejadian yang aneh? Ada 3 kan, surat Kahfi itu ya, kan sudah ngaji itu. Mungkin sudah hatam 2 kali ya Fathul itu. Tafsir Jalalain itu. Tidak pernah ngaji. Saya dulu pernah surat Kahfi awal beliau ngajar itu kan surat Kahfi. Waktu masih ada Yaibad itu. Itu kan ada 3. Satu ketika bertemu dengan orang nelayan ya.
Dia punya perahu, ini 2 orang ikut naik, ya. Lalu kemudian sudah digratisi, terus tahu-tahu apa? Perahunya dirusak. Kenapa? Karena kalau nggak dirusak nanti ada apa? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Ada raja atau penguasa yang atau mafia lah, yang mafia laut, bajak laut itu yang tukang membajak atau merampas. Tapi kalau rusak tidak dirampas, akhirnya dirusak. Begitu tahu dirusak kan Nabi Musa kan mangkel. Karena secara apa sih? Gimana ini sudah dibantu kok? Nah, sudah ditolong kok mentung kan? Ini sudah dibantu, digratisi kok kemudian kok dirusak. Ini kan kurang ajar betul itu ya. Sehingga protes. Makanya murid protes ke kiai kalau dalam urusan keilmuan tidak apa-apa, tidak masalah. Saya sudah mencontohkan Imam Syafi'i itu protes ke Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i menulis ikhtilafu Malik wa Syafi'i, perbedaan-perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Cuma itu kira-kira sampai setahun itu gak disebar. Kenapa? Loh, karena ya etikanya guru dan murid gitu loh ya. Etikanya guru dan murid. Tapi kemudian tersebar ya. Tersebar. Makanya kemudian punya madhab sendiri. Tidak apa-apa kalau dalam urusan keilmuan. Tapi kalau suruh buat teh ya harus manut, tidak boleh ikhtilaf. Buat teh, buat kopi gitu. Tapi kalau urusan keilmuan tidak apa-apa. Lalu yang kedua, ketemu apa itu? Ketemu anak kecil ya. Ketemu anak kecil lalu dibunuh. Ya. Dipaten, dibunuh itu. Begitu dibunuh kan ya, saya sama sampean kan juga protes. Ada kiai kok langsung membunuh anak kecil. Kiai ngapain kok membunuh anak kecil? Sama Nabi Musa, ini gimana sampean kok membunuh anak kecil? Itu kan nggak dijawab. Kemudian ada yang ketiga itu, dia minta makan ke satu desa, seorang desanya tidak mau, ya. Karena lockdown mungkin ya. Jadi desanya di lockdown, ada pendatang tuh, wah ini takut bawa virus corona kan gitu. Akhirnya tidak boleh. Tapi begitu melihat ada bangunan mau runtuh, lah itu ro'an. Tahu ro'an kan? Nah, sama Nabi Musa, ro'an kita membenarkan ini. Itu kan aneh semua. Ini tadi sudah minta makan tidak boleh, kok gak dendam sih orang ini, malah membantu bangunan yang mau roboh itu malah dibenahi. Nah, yang poinnya itu adalah anak kecil tadi yang dibunuh. Kenapa anak kecil itu dibunuh? Padahal itu bapaknya adalah orang mukmin. Bapaknya kan orang mukmin. Bapaknya anak kecil itu, bapak ibunya. Apa kata Nabi Khidir? Ini nanti kalau dia besar akan menjadi orang yang musyrik. Ya. Akan menjadi perompak dan seterusnya. Ini bejat nanti, jahat. Makanya saya bunuh dulu. Sehingga maka kan kesimpulannya begini, kemudian kata ulama, ternyata walaupun bapak dan ibunya itu muslim, belum tentu kemudian anaknya itu muslim gitu loh. Bisa jadi kafir, tergantung Allah nanti. Tergantung Allah. Makanya kemudian dikatakan innahum fil masyiah. Ya tergantung Allah nanti gimana. Lah kalau anaknya orang kafir, ini juga berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau dia mati kecil ya di surga lah gitu. Ada anaknya orang kafir lah, anaknya Donald Trump misalkan ya. Tahu Donald Trump kan ya? Donald Trump punya anak kecil masih usia 6 tahun. Sudah balik apa belum? Belum. Lalu meninggal. Ini pertanyaannya, ini nanti masuk surga atau neraka ini gitu. Ulama kemudian sepakat yang pendapat pertama mengatakan ya masuk surga. Anak kecil tidak punya salah apa-apa. Kok dihukumi kayak bapaknya, itu kan keliru. Padahal kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ada hadis yang sampai situ aja. Ma min mauludin yuladu alal fitrah. Tidak ada terusannya fa bawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumallinganihi wa dan seterusnya lah. Bapaknya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, menjadikan maling dan seterusnya, itu ada yang
tidak menyebutkan hadisnya itu. Jadi hadisnya hanya sepotong. Tidak ada anak yang lahir kecuali anak itu dalam kondisi fitrah. Suci, anaknya orang kafir juga suci, makanya tetap masuk surga. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, fil masyiah. Sama, ya tergantung Allah nanti. Bisa kafir, bisa muslim, bisa neraka, bisa surga. Ada yang pendapat yang ketiga, ya di neraka lah, wong bapaknya kayak gitu kok. Ya di neraka. Jadi perbedaan pendapat itu bukan hanya di fikih, bukan hanya di hukum fikih, ulama berbeda, tapi di ilmu tauhid juga banyak perbedaan. Ya. Sehingga kita tidak hanya ikut pendapatnya Syekh Nawawi ini, karena kalau ikut pendapatnya Syekh Nawawi anak saya jadinya tidak dihukumi iman gitu kan. Saya protes juga saya ini, ya ndak lah, jelas anak kecil itu fitrah gitu. Anaknya orang kafir saja dihukumi fitrah, tidak bersalah apa-apa, apalagi anaknya orang muslim gitu ya. Itu paham ya? Jadi itu nanti ada yang mengatakan seperti ini. Ada yang ekstrim langsung mengatakan memvonis satu pendapat yang kayak Syekh Nawawi itu tadi. Wa qala lan dawu sapa ba'duhum sebagiane ulama. Wa qala lan dawu sapa ba'duhum sebagiane ulama. Imanu syahsin utawi imane awa-awaan. Imanu syahsin utawi imane awa-awaan. Halayak sin ing dalam tingkah putus asa. Halayak sin ing dalam tingkah putus asa. Ai wakta sakaratil mauti. Tegese ing dalam waktune sekarat atau sakaratul maut ya. Tegese ing dalam waktune sakaratul maut. Inda ru'yati makanihi ing dalam nalikane ningali panggonane sahes. Inda ru'yati makanihi ing dalam nalikane ningali panggonane sahes fil jannati ing dalam swarga au finnari utawa ing dalam neraka au finnari utawa ing dalam neraka iku ghairu makbulin, khabarnya imanu syahsin, iku ghairu makbulin, ora ditampa, ora diterima. Iku ghairu makbulin, ora diterima. Imannya seseorang saat sudah sakaratul maut, sudah kritis. Ketika sakaratul maut itu malaikat nanti menampakkan video. Nah, ini kamu nanti di surga, ini kamu nanti di neraka. Jadi kelihatan betul. Mengapa kemudian orang sakaratul maut itu kok beda-beda? Ada orang yang kelihatan kayak sedih, susah, sudah itu berkeringat dan seterusnya. Ada yang kelihatan mesem ya. Ulama-ulama itu kalau wafat itu kan mesem. Mesem. Kenapa? Karena pada saat itu diperlihatkan oleh malaikat, kamu tenang aja, mati saja sudah. Ini loh tempat kamu di surga nanti kayak gini. Bidadarinya banyak 70 kan. Oh, tenang saja kamu. Tidak usah susah, istri kamu cantik mau ditinggal mati, gampang, di surga itu lebih cantik. Jadi seperti itu. Lah, kalau orang sudah sakarat, misalkan ya Donald Trump itu kan kafir ya, atau non muslim lah ya. Kalau nggak mau disebut kafir ya non muslim lah. Kan non muslim. Lalu ketika dia sudah sekarat ya, misalkan ditembak orang, lalu sekarat, itu begitu sekarat dia langsung kemudian aku iman wis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal itu sudah waktu sekarat. Itu imannya diterima apa enggak? Tidak. Boleh jadi dia mengucapkan syahadat karena takut video yang ditontonkan malaikat tadi, bahwa dia akan di neraka. Iki lho neraka, nggenmu kok ngene. Bokongmu kok dicublos sampai wesi panas ngono misalnya ngono. Akhirnya kan ketakutan. Ya ada, sudah saya mau iman saja. Lah iman dalam kondisi sudah seperti itu, ya kan berarti bukan karena kesadaran ya kan? Tapi karena ketakutan melihat visual atau gambar yang dipertontonkan oleh malaikat bahwa dirinya di neraka. Paham ya? Paham. Li adamil ityani krono ora
nekani li adamil ityani krana ora nekani bil ma'muri bihi, bil ma'muri kelawan kang diperintah, bil ma'muri kelawan kang diperintah, opo bihi al opo bihi al ma'mur itu opo bihi al anikhtiarin saking saking pemilih atau dari kesadarannya, anikhtiarin saking pemilih, karena dia mengucapkan syahadat karena ketakutan melihat foto neraka atau video neraka tadi, bukan karena kesadaran. Beda kalau kayak kita dalam kondisi seperti ini, kemudian Donald Trump karena mungkin habis lihat video apalah, videonya Ahmad Dedat atau siapa, Zakir Naik itu perbandingan agama, lalu kemudian kok betul juga ya Islam nih kayaknya, akhirnya dia syahadat misalkan, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan berarti dia mengucapkan syahadat karena kesadarannya, bukan karena ketakutan terhadap video atau foto yang ditontonkan oleh malaikat tadi. Fa innal abda mongko sak temene kawula, fa innal abda mongko sak temene kawula iku yara ningali sapa abet, iku yara ningali sapa abet makanahu ing panggonane abet, makanahu ing panggonane abet fi dalikal waqti ing dalam mengkuno waktu, makanahu ing panggonane abet fi dalikal waqti ing dalam mengkuno waktu, di saat dia sekarat, maka orang itu akan melihat tempatnya nanti di akhirat, apa di surga atau di neraka. Kama koyok hadis ruwiya kang diriwayataken apa ma, ruwiya kang diriwayataken apa ma anin nabi sallallahu alaihi wasallam, saking nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu nyatane sak temene nabi, annahu nyatane sak temene nabi iku qala dawuh sinten nabi, iku qala dawuh sinten nabi, innal abda sak temene kawula iku layyamuta ora bakal mati sapa abet, iku layyamuta ora bakal mati sapa abet hatta yara hingga ningali sapa abet, hatta yara hingga ningali sapa abet maudhi'ahu ing panggonane abet, maudhi'ahu ing panggonane abet fil jannati ing dalam swarga, fil jannati ing dalam swarga au finnari utawa ing dalam neraka. Itu sesuai hadis tadi, bahwa kita semua nanti tidak akan mati kecuali ketika sekarat kita itu akan dipertontonkan tempat kita nanti di mana, di neraka atau di surga. Bi khilafi taubatil yaisi, kelawan bedani taubate wong kang putus asa, kelawan bedani taubate wong kang putus asa. Fa innaha mongko sak temene taubatul yais, fa innaha mongko sak temene taubatal yais iku makbulatun diterima, iku makbulatun diterima ba'da sihhati imanihi, ba'da sihhati imanihi ing dalem sakwise sae imane yais, ing dalem sakwise sae imane yais. 5 krono hadis ruwiya kang diriwayataken apa ma, 5 krono hadis ruwiya kang diriwayataken apa ma an ibni Umar saking ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar, an ibni Umar saking ibni Umar, annahu nyatane sak temene ibnu Umar, annahu nyatane sak temene ibnu Umar iku qala dawuh sinten ibnu Umar, iku qala dawuh sinten ibnu Umar, ngendika sapa ibnu Umar, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing lafat qala Rasulullah, qala dawuh sinten Rasulullah, tukbalu taubatul abdi, ing lafat tukbalu taubatul abdi, tukbalu diterima, ditompo, diterima
Apa taubatul abdi? Apa taubatul abdi tobate kaulo? Taubatnya seorang hamba diterima oleh Allah. Al-mu'mini kang mukmin, al-mu'mini kang mukmin, malam yughargir, malam yughargir, ing dalem selagine ora tumeka nyawane sapa mang nyawane abet ing krongkongan, ing dalem selagine ora tumeka nyawane abet ing krongkongane. Ai malam tablu, tegese ing dalem selagine ora tumeka, tegese ing dalem selagine ora tumeka apa ruhuhu ruwe utawa nyawane abet, apa ruhuhu nyawane abet al-hulquma ing tenggorokan, ing tenggorokan, al-hulquma ing kerongkongan utawa tenggorokan. Ya, saya ulang ya. Jadi begini maksudnya. Kalau asalnya dia itu kafir, lalu ketika sekarat dia kok syahadat, sekarat kok syahadat, ini syahadatnya tidak diterima. Berarti dia dihukumi mati tetap dalam kondisi kafir. Tapi kalau dia orang Islam, orang iman kayak kita, tapi nak jahat, bejat, maksiat terus, ya zina, ya mencuri, merampok, korupsi, dan banyaklah ya. Bahkan korupsi uang bantuan corona. Itu kurang ajar betul itu ya. Orang sudah susah kayak begini, itu pejabat-pejabat ada yang tega begitu itu. Uang bantuan untuk masyarakat itu loh, itu masih dikorupsi. Kurang ajar kan ya. Ya kalau ada apa musibah kayak gini ya, yes, masih masih bisa dimaklumi lah oleh kita ya. Tapi kalau kondisi begini kok korupsi, itu masya Allah ya. Laknatullah itu. Dilaknat oleh Allah itu ya kalau. Yes. Lah, lalu kemudian setelah sekarat, ketika dia dalam kondisi kritis, lalu tobat. Dia asalnya iman, nah, maksiat banyak terus tobat. Waktu dia kritis dia tobat. Ini tobatnya diterima atau enggak? Diterima, karena dia punya pondasi iman, gitu loh. Asalnya dia beriman, lalu maksiat, ketika sekarat, ketika kritis dia kok tobat. Tobat, ya Allah kula ngapunten estu kula niki kathah dosa Gusti. Begitu sudah kritis, itu diterima katanya Syekh Nawawi berdasarkan hadis ini tadi. Tapi kalau orang non muslim lalu ketika kritis dia kok mau iman, mau baca syahadat, itu tidak diterima. Paham ya? Bedanya itu, paham. Oke, wa'lam al-iman ila akhirih. Lalu kita akan bahas yang kemarin, ru'yatullah. Karena kita tidak mungkin hatam ini, walaupun tipis kan tidak mungkin hatam kan. Paling tinggal 2 pertemuan atau 1 ya. Makanya ini nanti sebenarnya pembahasan ini ada di belakang. Cuma saya dahulukan lah. Bahasanya melihat itu apa? Ru'yah ya. Ro'a. Makanya ru'yah. Ru'yatullah. Apakah Allah itu bisa dilihat? Ya. Apakah Allah itu bisa dilihat? Itu ulama dari dulu, sebagaimana yang saya sampaikan minggu kemarin, itu sudah berbeda pendapat. Bahkan di kalangan sahabat sendiri itu ada kubu-kubuan terkait ini. Di antaranya adalah kubu Aisyah dan kubu Ibnu Abbas, ya, kubu Ibnu Abbas. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah melihat Allah di dunia. Ya. Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah, ya. Nanti macam-macam lah. Jadi secara umum ada 2 madhab, 2 aliran lah ya. 2 aliran. Yang pertama ini mujizuha atau musbituha.
Mujiz itu membolehkan bahwa Allah itu bisa dilihat. Musbit itu menetapkan, sahabat itu kan tetap. Musbit itu menetapkan bahwa Allah itu bisa dilihat. Ya. Allah itu bisa dilihat. Siapa ini? Ini kubunya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, itu yang mengatakan bisa dilihat baik di dunia apalagi di akhirat. Ini kan yang jadi persoalan di dunia yang paling seru itu. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi Allah itu bisa dilihat, tapi tidak sembarang orang bisa melihat Allah. Hanya Nabi kita yang melihat. Nabi Muhammad saja yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu pernah melihat Allah di dunia. Berapa kali? 2 kali. Ya, bisa 2 kali. Lalu karena sudah menetapkan, memutuskan bahwa Nabi itu pernah melihat Allah di dunia, sehingga kan kemudian muncul pertanyaan, dengan cara apa Allah itu dilihat? Iya kan? Dengan matakah? Dengan teleskopkah? Atau gimana kan itu? Akhirnya kan panjang ini. Ketika kita katakan Allah, Nabi pernah melihat Allah, itu panjang jadinya. Orang itu akan berhayal. Nabi itu ketika melihat Allah di mana ya? Iya. Di mana itu? Ketemuan di mana? Lalu seperti apa? Dengan apa Nabi melihatnya? Makanya kemudian itu jadi persoalan panjang. Lah kita ikut Sayyidah Aisyah saja. Menurut saya itu enak ikut Sayyidah Aisyah karena tidak pernah Nabi itu melihat di dunia. Ya sudah, kan tidak panjang urusannya gitu. Dan kita ikut istri Nabi. Bukan hanya istri Nabi saja itu. Abu Hurairah mengatakan begitu, Ibnu Mas'ud juga mengatakan begitu gitu loh. Bukan hanya Aisyah saja. Sehingga kemudian diantaranya Abi Yazid Al-Bustami, tokoh yang sufi itu loh, itu mereka-reka pendapatnya Ibnu Abbas itu. Kira-kira Nabi itu melihat Allah dengan apa? Ada 3 pendapat ini. Melihatnya itu bil hadqi, atau lah dengan mata gitu ya, dengan mata lah ya, mata kita, matanya meripati Nabi ya, kan tidak enak bilang mata Nabi itu. Yang kedua mengatakan bijami'il wujuh, bil wujuh, ya, itu akan melihatnya dengan seluruh wajahnya, bukan hanya matanya gitu, bukan hanya meripatnya. Yang ketiga mengatakan dengan badannya semua. Kan jadi aneh kan jadinya ya, bahwa Allah itu bisa dilihat dengan seluruh tubuh kita atau seluruh tubuh Nabi kalau itu Nabi ya. Ada yang mengatakan ya wajah ini bukan hanya mata. Padahal kalau kita melihat sesuatu itu kan hanya dengan mata, kelopak mata ini loh. Ini buntutnya begini jadinya. Karena mengatakan Allah, Nabi bisa melihat Allah, akhirnya apa? Butuh untuk mencari mereka-reka caranya gimana Nabi itu melihat Allah gitu. Kan enakan yang tadi Sayyidah Aisyah, Nabi pernah melihat Allah mana? Enggak. Selesai kan urusan. Kalau enggak ya sudah enggak gitu. Tuh, sudah ya. Itu yang mujiz. Yang kedua, mungkiruha. Apa mungkir itu? Mengingkari atau munfiha, menafikan. Kelompok yang menafikan atau mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat bahkan oleh Nabi Muhammad ya, oleh Nabi Muhammad. Ini jadi 2 nanti. Ada yang di dunia dan akhirat itu tidak bisa dilihat. Di dunia tidak bisa dilihat, di akhirat apakah orang akan melihat Allah? Tidak bisa. Siapa yang berpendapat demikian? Mu'tazilah dan Khawarij ya. Ini Mu'tazilah dan Khawarij.
Ini dua kelompok ini mengatakan Allah tidak mungkin bisa dilihat baik di dunia maupun di surga, di akhirat. Tidak. Lah, di sini kemudian ada yang mengatakan bahwa tidak bisa dilihat hanya di dunia. Kelompoknya siapa? Sayyidah Aisyah. Di antaranya yang mendukung Abu Hurairah, Abdullah ibnu Mas'ud. Ini yang mendukung bahwa di dunia Allah tidak bisa dilihat baik oleh Nabi apalagi oleh yang lainnya. Itu tidak bisa dilihat. Paham ya? Ya. Semuanya punya dalil. Itu loh, repotnya itu. Kan semuanya walaupun ini orang Mu'tazilah Khawarij ini punya dalil. Apa dalil mereka? Di dalam Al-Qur'an la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. Allah itu tidak bisa diidrok, kata Mu'tazilah dan Khawarij, tidak bisa dilihat dengan absor, penglihatan. Sehingga kemudian menyimpulkan kalau begitu di dunia dan akhirat Allah itu tidak bisa dilihat. Lah, kelompok yang mengatakan Allah itu bisa dilihat di akhirat itu punya dalil. Di dalam Al-Qur'an itu ada Quran begini, ayat begini, wujuhun yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini nadhor, melihat. Di hari kiamat, di akhirat nanti itu wajahnya orang mukmin itu berseri-seri dan dia melihat Tuhannya, gitu loh. Ini Quran juga, kan repot jadi nih. Makanya saya katakan kalau orang itu langsung belajar Quran apalagi terjemah itu mesti salah, gitu loh. Lalu ulama saja itu berbeda pendapat banyak di tafsirannya. Yang satu ayat mengatakan bahwa Allah itu, orang mukmin bisa melihat Allah Tuhannya. Yang di sini ayatnya mengatakan Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Sudah. Paham ya ini ya? Oke. Terus ada ayat lagi terkait ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan pernah request sama Allah. Tahu request kan ya? Nabi Musa pernah request sama Allah agar diperlihatkan zat Allah. Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, perlihatkan kepadaku engkau. Perlihatkanlah kepadamu engkau. Aku ingin melihat engkau, gitu. Ya Allah, aku ingin melihat engkau. Tolong tunjukkan pada saya, perlihatkan padaku. Kemudian apa jawab Allah? Qala lan tarani. Kamu tidak akan bisa melihat saya. Walakin indur ilal jabal. Daripada kamu melihat saya, kamu mendingan melihat gunung. Nah, fa in istaqarra makanahu, kalau gunung itu tetap di situ, saat aku sudah tajalla atau menjelma masuk ke gunung itu, kamu bisa tetap melihat gunung itu, tidak hancur gunungnya. Fasaufa taroni, maka kamu akan melihat saya. Oke lah. Karena requestnya itu kan nggak diterima, langsung melihat live kan nggak bisa. Akhirnya sudahlah, tidak usah live, offline saja. Akhirnya Allah itu tajalla kepada satu gunung. Nabi Musa, sudah kamu lihat. Begitu lihat gunung itu langsung faso'iko, langsung semaput Nabi Musa itu. Padahal masih melihat gunung yang di situ ada tajalla nurullah, tajalla atau bersemayam nur Allah di situ. Itu langsung semaput. Ada yang mengatakan gunungnya langsung hancur lebur, gitu. Karena tidak kuat itu tadi, tidak kuat. Nah, pertanyaannya kata ulama yang mengatakan Allah itu bisa dilihat. Sekarang gunung itu tetap tidak bergerak, mungkin apa enggak? Gunung itu loh, gunung itu hancur mungkin apa enggak? Bisa. Tidak hancur mungkin apa enggak? Mungkin. Lah, ketika melihat Allah dikaitkan dengan sesuatu yang mungkin, berarti melihat Allah jadi mungkin, paham ya? Kecuali misalkan melihat Allah dikaitkan dengan sesuatu yang tidak mungkin.
Kalau saya punya anak, kamu bisa melihat aku. Nah, melihat Allah punya anak bisa apa enggak? Enggak bisa, karena buntutnya panjang. Kalau Allah itu dikatakan punya anak, nanti istrinya siapa, ya kan? Ya, mertuanya siapa, kan? Ya. Nanti mudinnya siapa yang menikahkan. Nanti kalau pas hamil, dokter kandungannya siapa. Kalau melahirkan bidannya siapa, nanti rumah sakitnya di mana. Itu jadi panjang nanti kan. Makanya tidak mungkin, karena Allah itu yang pertama dan yang pertama, yang al-awwal, maka tidak mungkin Allah itu punya anak. Kalau melihat Allah dikaitkan dengan Allah punya anak yang mustahil, maka melihat Allah jadi mustahil, paham ya? Tapi karena melihat Allah ini dikaitkan dengan sesuatu yang mungkin terjadi, gunung itu tidak rusak, maka melihat Allah jadi menurut ulama ini mungkin terjadi. Cuma Nabi Musa itu tidak kuat gitu loh. Nabi Musa tidak kuat. Sehingga kata ulama kesimpulannya, kalau begitu boleh Allah itu dilihat, bisa Allah itu dilihat, cuma gak ada yang bisa gitu loh. Allah itu bisa dilihat di dunia, cuma tidak ada yang bisa. Logikanya lagi, lah kalau sesuatu yang ada tidak bisa dilihat gimana, gitu loh. Ya, kalau sesuatu yang ada kan harusnya bisa dilihat. Paham ya? Ini. Jadi itu tadi. Oke. Lah di hadis ini ada hadisnya, yang Sayyidah Aisyah dan ini semuanya ada hadisnya. Di hadis Nabi punya gambaran yang enak sebenarnya untuk kita. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Kamu akan melihat Tuhanmu di akhirat, maksudnya ya, bukan di dunia. Itu sebagaimana kamu melihat rembulan di bulan purnama. Oke, tak tanya. Kamu kalau bulan purnama melihat rembulan apa enggak? Melihat kan? Melihat. Tapi kamu tahu hakikatnya rembulan itu? Enggak tahu kan? Nah, jadi kamu ru'yah, kamu itu melihat rembulan, tapi kamu tidak idrok, gitu loh. Karena idrok itu harus tahu seluk-beluknya, hakikatnya. Ketika Nabi mengatakan kamu akan melihat Tuhanmu di surga nanti, itu maknanya kita melihat Tuhan dari kejauhan. Orang jagongan, ambil Gusti Allah jagongan, terus ada apa bidadari bawa kopi gitu kan, bawa teh yang enggak. Jadi kita melihatnya itu hanya dari jauh, itu sudah senang sekali. Kan dikatakan begitu di hadis. Kenikmatan terbesar bagi orang mukmin di surga adalah ketika melihat Allah. Melihat Allah itu ya cuma sekilas aja gitu. Kayak kita melihat rembulan, kan seneng kan? Apalagi yang senang fotografi itu. Wow, ini view-nya bagus ini. Difoto lalu dipandang, wah indah sekali. Padahal cuma melihat dari kejauhan itu ya. Belum terbang ke rembulan kan kita. Nah, jadi antara idrok ini tadi, la tudrikuhu, ini bukan ru'yah katanya ulama. Kalau ru'yah itu melihat tanpa harus tahu detail, tapi idrok itu tahu detail. Allah tidak mungkin kita ketahui secara detail dengan pandangan mata kita. Oke? Lah, antara Ibnu Abbas dan Aisyah itu berdebat panjang. Sampai kubu-kubuan itu. Kubu-kubuan, bahkan yang ekstrim. Saya itu Masya Allah sedih ya. Ada ulama yang pendukungnya Ibnu Abbas itu mengatakan begini, apa Sayyidah Aisyah itu? Itu jauh kemampuan ilmunya dibanding Abdullah bin Abbas. Itu sampai begitu. Ada yang mengatakan, wah itu gampangannya Aisyah itu goblok pinteran, Abdullah bin Abbas begitu kan. Itu saya baca kitab tuh, ya Allah kok sampai segininya gitu loh. Sayyidah Aisyah itu punya murid namanya Masruq. Siapa? Aisyah itu punya murid namanya Masruq. Masruq laki-laki. Masruq punya murid namanya Sya'bi. Nah, jadi nanti riwayat tentang melihat Allah atau tentang Isra Mi'raj itu mesti dari Sya'bi meriwayatkan dari Masruq, Masruq meriwayatkan dari Aisyah.
Ketika Masruq ini nanya ke Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah, apakah Nabi Muhammad itu melihat Allah? Wah, itu marah betul itu Sayyidah Aisyah. Aina anta min salasa? Mana pengetahuan kamu tentang 3 hal? Man haddasaka bihinna faqad kadzab. Siapa yang bercerita tentang 3 hal ini, maka dia dusta. Yang pertama apa? Man haddasaka annan nabiyya ra'a rabbah faqad kadzab. Siapa yang mengatakan kepadamu Masruq bahwa Nabi pernah melihat Allah, itu dusta. Di hadis lain mengatakan man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbah faqad a'dhama 'ala Allahil firya. Itu dusta besar kalau ada orang mengatakan bercerita Nabi itu melihat Allah. Mau sampai koyo ngono lho ya. Lah sing Abdullah bin Abbas tidak mau. Apa namanya? Alasannya Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi itu di dunia. Karena ada ayat juga di Quran. Makanya saya ulang ya. Kamu tuh jangan sok-sokan kembali ke Quran. Itu mesti sesat kamu nanti. Kalau gak punya kemampuan, jangan langsung kembali ke Quran, tapi melalui pemahaman ulama atau penafsiran kiai-kiai, habib-habib gitu. Dalam Quran itu ada ayat begini, laqad walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ya. Laqad walaqad ra'ahu fil ufuqil mubin. Kalau ayatnya saya tidak hafal, ayat piro, halaman piro, pojok piro, karo aku yo. Pokoknya saya hafal ayatnya begini. Ini perbedaan ulama antara Aisyah dan Ibnu Abbas ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi orang ahli nahwu. Walaqad ra'ahu, dan sungguh Nabi Muhammad telah melihat. Hu-nya pada siapa? Sayyidah Aisyah mengatakan hu-nya ini kembali ke Jibril. Nabi melihat Jibril gitu loh. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan hu-nya ini ke Allah. Nabi melihat Allah. Paham ya? Ayatnya sama. Tapi ini hu-nya balik ke siapa ya gitu. Ini kalau yang Aisyah mengatakan balik ke Jibril. Jadi Nabi itu hanya melihat Jibril, tidak melihat Allah. Abdullah bin Abbas mengatakan ini hu-nya ini kembalinya ke Allah. Berarti Nabi melihat Allah gitu loh. Nabi melihat Allah. Tapi Sayyidah Aisyah yo ngeyel, ana awwalu hadil ummah sa'ala Rasulullah. Saya orang yang pertama yang bertanya ke Nabi, apakah Nabi melihat Allah? Nabi menjawab enggak. Sehingga hu-nya ini ya Jibril bukan Allah gitu. Jadi itu panjang lebar kayak gitu, tapi kita yakin seyakin-yakinnya sebagaimana di hadis bahwa kelak kalau kita masuk surga, kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, cuma melihatnya seperti kita melihat rembulan ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.